Tidak lengkap berdiskusi tanpa melibatkan para warganet. Kami pun sudah mengurasi sejumlah pertanyaan atau sudut pandang netizen tentang topik malam hari ini. Saya akan langsung bacakan. Saya akan bergeser sedikit, kita akan langsung melihat pertanyaan pertama dari netizen. Ini dari @haryadi.yusman. Apakah Koperasi Merah Putih ini akan menerapkan riba? Nah, ini juga jadi salah satu topik yang paling banyak ditanyakan netizen. Silakan Pak Wamen, jawab dulu. Ya kalau bahasa kalau di konvensional kan tetap bunga. Tapi kalau kita bilang bahwa itu adalah bagi hasil juga bisa. Oke. Sebenarnya kan Cara penyebutannya. bagi hasil kan sebenarnya juga merefer kepada tingkat bunga yang sekarang berlaku. Jadi sebenarnya tergantung kita kan sebenarnya kalau bunga konvensional itu disebut bunga, tapi bisa kita juga anggap itu bagi hasil. Yang terpenting adalah kita bisa memberikan bunga atau bagi hasil kepada masyarakat dengan nilai yang serendah-rendahnya. Dan kami kemarin bisa mendapatkan peraturan Menteri Keuangan yang mengharuskan bank himbara, bank daerah semuanya 6%. Itu adalah angka yang tidak memberatkan, insya Allah akan meringankan dan ada grace period dan lain sebagainya. Jadi itu tergantung lah saya itu sebut riba atau enggak, tapi itu bisa dianggap kita artikan sebagai bagi hasil juga. Bagi hasil. Yang penting rendah, semakin rendah dan semakin tinggi. Oke, siap. Kita berlanjut. Nggak riba tapi bunganya mahal, itu salah juga. Sama aja. Oke, Bang Wamen, kita Syariah berlanjut tapi tinggi, ke pertanyaan sama selanjutnya. aja. Masih ada, kita akan lihat dari @ekanurdiansyah.09. Semakin banyak lembaga yang dibuat, semakin banyak juga peluang pejabat untuk korupsi. Nah, sebelum Bang Ferry jawab, saya mau ke Afif terlebih dahulu. Afif, ini di kalangan mahasiswa ini juga jadi perspektif Anda mengamini pernyataan dari ekanurdiansyah.09 ini atau seperti apa? Sebetulnya hal yang sama juga terlintas pikiran anak muda ketika kita melihat satu rumah diisi dengan banyak orang. Itu banyak tangan yang akan bermain di dalamnya. Nah, sama halnya dengan apa yang akan ada di Koperasi Merah Putih ini, kita bisa sama-sama melihat nantinya perlu adanya transparansi yang memang sangat jelas, perlu adanya sistem payung hukum yang nantinya lebih diperjelas lagi terkait agenda-agenda ini, dan juga sangat jelas nantinya karena dana yang ada di Koperasi Merah Putih ini dana yang sangat besar, 400 triliun tentunya. Dan itu menurut Anda sejauh ini belum terlalu transparan begitu? Sejauh ini memang belum terlalu transparan. Bahkan kita sangat bisa melihat apa yang sedang dilakukan dan dilaksanakan ini sebagai salah satu bentuk patronisasi justru. Justru di sini kami sebagai pemuda melihatnya sedikit skeptis gitu. Apalagi dengan banyaknya interupsi yang ada, dengan sangat jelas di dalam interupsi tersebut dituangkan peran bagi pengawas, bagi pemerintah desanya, kepala desanya. Ini kan bisa menjadi salah satu hal yang momok masa lalu. Kami sedang melihat sebagai pemuda, melihat sebagai Soeharto kecil yang sedang tumbuh di sosok presiden kita pada hari ini. Bang Ferry mungkin boleh silakan tanggapi. Dirasa transparansinya kurang, kemudian ada rasa-rasa. Ini pertanyaan dari netizen itu, apa makin banyak lembaga, makin banyak korupsi di lembaga. Kementerian Koperasi contoh nih Afif ya, sama sekali nggak pegang uangnya. Uangnya disalurkan, dibukakan plafon oleh Bank Himbara, dimanfaatkan oleh koperasi desa, dengan koperasi desa itu membuat usulan proposal bisnisnya dan dikucurkan juga. Itu ada kerjasama 3 pihak antara untuk kalau misalkan koperasi desa itu menjual produk-produk, si Bank Himbara gitu contohnya, dia akan membayarnya ke supplier distributornya, tidak ke koperasi desanya menerima barang. Jadi kita akan minimalisir cash, kalau bisa memang cashless juga gitu. Dan kemudian pengawasannya kalau koperasi itu anggotanya akan ikut ngawasin. Ada pengawas yang kepala desa yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan kepala desanya juga ikut. Nah, beda kalau BUMDes itu kan milik pemerintah desa, ada perbedaannya di situ gitu. Jadi kalau ini kan koperasi desa ini milik masyarakat desa. Nah, kemudian juga sekarang kita misalkan Kementerian Koperasi juga melakukan pelatihan kepada pengurus. Kemudian nanti setelah mulai jalan nanti akan ada pengelola atau manajer-manajernya dan ini Mbak Diana, sekarang di harapan kita dengan ada koperasi desa dan nanti ada pengurus dan pengelolanya, harapannya anak-anak muda di desa
itu juga nggak urban ke kota. Oke. Karena sekarang angka urbanisasi masyarakat angkatan muda di desa Masih yang cukup berangkat tinggi ke begitu? sangat tinggi. Sekarang tinggal 40%-an masyarakat di desa yang anak mudanya. Jadi Oke, kita harapkan dengan ada koperasi desa, manajer Sip. koperasi ini nggak semuanya. Jadi nanti takutnya kalau kita tidak antisipasi sejak sekarang, nanti takutnya seperti beberapa negara yang orang di desa itu isinya orang tua semua. Jadi Tidak ada sekarang anak mudanya yang menggerakkan ekonomi. kita harus ciptain lapangan Oke. pekerjaan lagi. Orang teman-teman kayak Afif nih balik lagi jadi manajer Kota sana lagi. dan keren, modern koperasi desanya itu, apalagi IPB kan. Harusnya di koperasi desa itu. Cocok itu. Jangan Oke, kerja siap. di perusahaan importir Bang pangan, Ferry, itu kita salah tuh. sejenak karena durasi ini kita sudah masuk di closing statement di segmen terakhir kita. Saya mau ada closing statement sedikit dari mungkin dari Bang Adi Pray terlebih dahulu, singkat saja Bang. Kemudian ada, nanti berlanjut ke Mas Yusuf, singkat saja. Ya, bagi saya secara prinsip sederhana harus dijelaskan secara terbuka dalam konteks apa sebenarnya Koperasi Merah Putih itu bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sebenarnya, Bang Ferry dan Diana. Karena jangan sampai ada kesan semua persoalan di desa itu selesai dengan Kopdes. Iya, pasti. Beberapa hari yang lalu kita punya teman ketua Koperasi Merah Putih di Sumeneb, di Madura sana Bang, hampir tiap hari ditelepon oleh orang mau minjem duit sampai 150 juta. Oke. Itu yang saya khawatirkan. Ini kok semacam oase di tengah kegersangan. Jangan-jangan publik membayangkan rakyat di bawah ini adalah sinterklas yang akan membuat hidup mereka sejahtera. Itu yang mestinya harus disampaikan secara terbuka. Jangan sampai ada harapan yang tinggi, tapi pada praktiknya tidak sesuai dengan harapan. Nah, yang terakhir yang ingin saya katakan adalah, kan sebenarnya masyarakat desa itu sederhana kok. Kalau memang yang dihadapi nanti adalah petani, bagaimana persoalan petani itu selesai? Kalau nanti koperasi untuk nelayan itu terbentuk, semua persoalan nelayan itu selesai. Oke. Seperti solar dan seterusnya. Jadi sesimpel itu saja. Kalau ini yang terjadi, bukan hanya pemerintahan Prabowo, bukan hanya Bang Ferry diapresiasi, tapi ini insya Allah sebagai bekal masuk surga. Oke, beralih ke Mas Yusuf. Amin. Singkat saja Mas Yusuf, durasi Ayo, kita Yusuf. sudah lebih ini. Silakan Mas Yusuf, singkat Siap. saja. Kita sangat mengapresiasi sekali koperasi desa gagasan dari Pak Presiden. Ini sebuah milestone penting menurut saya bagaimana kita sebagai bangsa mengejar atau menjalankan amanat konstitusi begitu, terutama konstitusi ekonomi pasal 33. Kita berharap koperasi ini menjadi tangga bagi kesejahteraan rakyat. Jalan yang terpenting menurut saya adalah jadikan koperasi kita, dorong mereka masuk ke dalam rantai pasok industri yang lebih tinggi. Oke. Buat mereka menjadi usaha ekonomi besar dan kemudian sebanyak mungkin kemudian menjadikan masyarakat sebagai anggota dan memberikan kesejahteraan bagi semua. Hanya dengan koperasi kita bisa mengharapkan rakyat bisa ikut dalam aktivitas produktif ya tanpa terhalang dengan ketiadaan modal, ketiadaan aset-aset produktif dan seterusnya. Koperasi yang akan membuat rakyat bisa masuk. Dan untuk ini maka kemudian kita melihat pemerintah kita berharap ya dalam mengembangkan koperasi desa ini benar-benar melihat apa kebutuhan real dari masyarakat yang dituju. Di perkotaan misalnya, butuh nggak masyarakat kota dengan koperasi? Menurut saya sangat butuh. Terutama misalnya di kota ojol misalnya. Koperasi ojol harus ada. Di desa ketahanan pangan terutama, koperasi petani padi. Dan seterusnya. Oke, kita beralih langsung ke Afif sedikit. Afif. Hari ini kami sebagai pemuda melihat program Koperasi Merah Putih ini salah satu program yang memang akan mendongkrak langsung dari pedesaan itu tadi, dari bawah itu tadi. Tapi kami sebagai pemuda sangat mengharapkan bahwasannya yang kemarin sempat kami bawakan sebagai tagline gerakan mahasiswa, yaitu Indonesia Cemas, dan kami mengharapkan Indonesia Emas itu akan datang. Dan program itu datang dari desa tentunya, dari Koperasi Merah Putih itu sendiri. Entah siapa yang akan menambang emasnya tadi, tapi setidaknya pastikan yang menambang itu adalah mereka, yakni rakyat Indonesia. Terima kasih. Bang Ferjul, sedikit Bang Ferjul untuk menjawab keraguan dan juga kritik tadi yang disampaikan oleh 3 panelis yang hadir pada malam hari ini. Ini adalah perubahan besar, ideologis, perubahan struktural, perlu kesabaran, perlu perencanaan yang matang. Terima kasih atas masukannya, doanya, dukungan, dan ini bukan perjuangan negara, pemerintah, tapi juga perjuangan bersama kita. Karena kita mau menghilangkan kemiskinan, menghilangkan keterbelakangan, kebodohan, dan kita akan
sama jadikan salah satu kegiatan Presiden Prabowo Subianto adalah koperasi desa ini adalah sesuatu instrumen penting untuk menjadikan kembali koperasi menjadi sokoguru perekonomian sesuai dengan Undang-Undang 45 pasal 33 khususnya, dan menjadi pelaksanaan dari cita-cita para pendiri Republik, dan mudah-mudahan para pendiri Republik tersenyum kembali karena ada yang melanjutkan lagi cita-cita mereka semua, dan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto semoga ini bisa dijalankan dengan baik, dengan benar, dan kemudian yang lebih penting adalah kebermanfaatannya terhadap orang banyak. Itu akan seperti yang diharapkan Mas Adi tadi, mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal untuk kita semua. Jadi bekal apa Bang? Masuk surganya ya Bang ya? Ya, kan harus bawa berkah, karena yang terpenting bukan terhadap diri kita, tapi kepada kemanfaatan masyarakat. keberadaan koperasi desa ini kepada masyarakat itu sendiri. Itu pasti akan menjadi barokah. Baik, terima kasih Bang Ferry Juliantono, Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia sudah hadir di CNN Indonesia. Dan juga 3 panelis, ada Mas Yusuf, Mbak Adi Pray, dan juga Afif. Terima kasih banyak. Dan tentunya terima kasih kepada Anda yang telah menyaksikan Inside Politics with Diana Valencia, episode Wamenkop Ferry Juliantono, Koperasi Merah Putih. Sampai jumpa minggu depan di hari Selasa pukul 7 malam. Selamat malam, sampai jumpa. Thank you Bang Ferry.